Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudariku, serta adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir maupun yang menyaksikan, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menikmati iman dan Islam dengan ilmu, dan dikumpulkan kita di majlis ini yang mudah-mudahan semoga Allah jadikan sebagai tanda syukur kita kepadanya, sehingga semakin bertambah nikmatnya kepada kita. Semoga majlis ini menjadi majlis yang menyatukan dan memadukan hati kita, karena kita menyerukan, menyamakan pandangan, visi misi kehidupan, dan menyatukan imam-imam dan ikutan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itulah Nabi alaihi salatu wassalam berhasil menyatukan kita. Yang bersyarak waktu itu beliau kumpulkan, yang bermusuhan waktu itu beliau damaikan, yang banyak silang pendapat waktu itu beliau satukan. Sehingga dengan demikian dakwah inilah yang sebenarnya yang menyatukan umat, yaitu menjadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah imam kita,
beliaulah ikutan kita, beliaulah teladan kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengaji sunnahnya semakin dekat kita kepada menyatukan umat ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah, semoga majlis ini mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dikelilingi oleh para malaikat, dan di akhir majlis kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini dihitung jihad fi sabilillah, yang dengannya dimudahkan jalan ke surga, yang dengannya pula kita diizinkan saling memberikan syafaat pada akhirat nanti. Karena di antara syafaat yang Allah izinkan adalah syafaat orang-orang beriman kepada orang-orang beriman. Dan semoga cinta yang sudah kita jalin di atas ketakwaan inilah yang berkekalan, bukan di atas kepentingan duniawi, tetapi di atas iman dan Islam yang mengumpulkan kita. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang bersahabat semasa di dunia pada akhirat nanti akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang kokoh, yang yakin dan senantiasa tawakal kepadanya. Sebenarnya sudah cukup lama kita tidak ngaji secara langsung, karena memang kondisi yang belum kondusif. Tapi nampaknya tengok kawan-kawan tidak tahan terogak lagi. Itu sudah ada izin belum ada, tapi cak lo di hati mati di mata butuh. Subhanallah. Jadi di hati mati di mata butuh. Semoga Allah jaga kita, karena memang subhanallah diminta izin tak keluar, tapi tidak dilarang katanya. Tidak dilarang, patuhi aturan protokol yang ditetapkan. Tapi nampak awak tak patuh. Nampaknya tak patuh rupanya. Subhanallah. Memang tawakalnya orang Mesir Raya tinggi. Ya, lebih tinggi dari rata-rata kita. Semoga Allah pelihara dengan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Kita sampai kepada bab yang ke-28, Kitabul Haid, Babu At-Tayammum, bab tentang tayammum. At-tayammum dalam bahasa Arab artinya adalah al-qasdu, yaitu menuju atau bermaksud. Yamamtu nahwa fulan, yani qasadtu nahwahu, saya menuju ke arah si fulan atau menuju ke tempat si fulan. Atau tayammamtu al-masjidil haram, saya menuju ke Masjidil Haram. Fatayammamu sa'idan tayyiban, maka carilah, maka tujulah sa'idan tayyiban, yaitu permukaan tanah atau debu yang tayyib, yang bersih, yang baik. Jadi at-tayammum maknanya al-qasdu, baik maknanya tayammama au yammama au
Yamma atau amma itu maknanya adalah qasada, menuju. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat dirahmati Allah. Kemudian menjadi istilah, yaitu di saat tidak ada air untuk berwudu atau mandi. Di saat berwudu atau mandi, tentu mandinya mandi ya wajib, karena wudunya juga wudu wajib. Kalau wudu sunat, mandi harus, mandi mubah tidak masuk. Ya, maksudnya ini wajib. Bila seandainya tidak ada air untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar, atau ada tetapi tidak mungkin memakainya, dengan dua sebab atau lebih. Salah satunya karena penyakit, sakit atau dikhawatirkan menambah sakit kalau pakai air, atau persediaan air yang tidak ada kecuali untuk dikonsumsi, hanya untuk minum. Tidak ada air kecuali untuk minum. Maka mana yang didahulukan, wudu atau minum? Masya Allah, sepakat ya. Alhamdulillah. Begitulah Allah SWT Maha sayang pada kita. Ya, pertahankan nyawa kalian. Makanya untuk mempertahankan nyawa, banyak hal-hal yang diharamkan jadi dibolehkan, dirukhsahkan. Dia haram, tetap haram, cuman ada rukhsahnya. Jadi kita ada air tapi tak mungkin memakainya, kecuali karena air itu untuk dibutuhkan untuk mempertahankan hidup kita. Jadi ada kalanya tak mungkin memakai fatayammamu, maka kita disuruh mencari apa? Sa'idan, yaitu permukaan tanah. Kalau permukaan tanah berarti debu ya, tayyiban, yang bersih. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, syariat tayammum ini sabit, sahih, adalah amalan yang tidak dikeragui syariatnya. Dia sabit dalam Al-Quran dan sabit dalam hadis Nabi SAW, serta ijma'nya umat ini tentang disyariatkannya tayammum. Allah SWT mengatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka carilah sebagai penggantinya itu tanah atau permukaan tanah yang baik atau debu. Kemudian dalam hadis Nabi SAW banyak hadis tentang ini. Bahkan Nabi menyebutkan salah satu dari keistimewaan umat Islam di antara umat yang lain. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Lalu dia sebut wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakat us-salah falyusalli. Diberikan kepadaku 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Lalu beliau menyebut salah satunya adalah dijadikan bagiku tanah itu masjidan, sebagai tempat salat. Berarti salat dimanapun di atas permukaan bumi ini pada hukum asalnya boleh. Pada asalnya boleh di tanah manapun, kecuali yang dilarang. Ada beberapa tempat yang dilarang kita salat padanya, bisa menyebabkan batalnya salat,
dan bisa pula membuat kita berdosa solat di situ. Di antaranya adalah salat di dalam, ada orang salat dalam WC. Nah, salat dalam WC. Hammam, bukan hanya WC, hammam, tempat kamar mandi pun tak boleh salat di dalamnya. Kemudian fil maqbarah, di dalam kubur atau di pekuburan. Dalam kubur memang tak ada lagi yang salat, ya. Kan asam kandis, asam gelugur. Sambung. Itu kelas 1 SD je. Kedua asam riang-riang, menangis badan di dalam kubur, teringat badan tak sembahyang. Ya, Masya Allah, masih hafal ya kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di pekuburan, tidak dibenarkan salat, dilarang. Atau salat di tempat yang dirampas, al-ardul maghsubah. Kalau ada yang serobot tanah orang lain, lalu dia bangun rumah di atasnya dan dia salat di situ, maka salatnya berdosa. Cuma khilaf ulama apakah salatnya batal atau tidak. Jadi dua pendapat, ada yang mengatakan batal salatnya, dan ada yang mengatakan sah salatnya, tapi setiap salat berdosa. Amu dia salat lainnya. Ayah, tiap salat tiap berdosa. Amu tidak salat lebih besar dosa tidak salat daripada dosa salat. Oleh sebab itu hati-hati. Siapa yang membuat rumah di tanah yang diserobot atau dirampas, maka mintalah izin kepada pemiliknya. Boleh minta izinnya kan? Minta izin. Boleh ancam minta izin. Tapi kalau tidak bisa, dia bahayu 10 kali lipatnya, tak sah. Bayu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat memang harus dipastikan betul bahawa itu adalah hak milik kita sempurna. Jangan sampai membangun di tempat yang bukan milik kita, karena itu termasuk ardul maghsubah. Baik, ini bukan materi kita hari ini. Kembali ke tayamum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka siapa yang umatku yang masuk waktu salat boleh salat di manapun, kemudian boleh salat dengan menggunakan bersuci dengan tanah tadi. Itu maksud kita di sini. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan bagiku bumi ini tempat salat, wa tahura, dan alat atau sarana untuk bersuci. Tahur itu adalah ma yutatahharu bihi. Tuhur itu maknanya tatahur. Tuhur dengan dhamma ta maknanya bersuci, tapi tahur yaitu yang dipakai untuk bersuci. Maka misalnya bersuci dengan air namanya tatahur, tapi kalau air yang dipakai untuk bersuci itu sebut tahur. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ijma' ulama bahwasanya tayammum adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Ini untuk pembuka dalam bab ini. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis yang pertama dalam bab ini, babut tayammum, bab tayammum, jadi secara umum. Qala rahimahullah haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdurrahman ibn Qasim bin al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi hatta idza kunna bil bayda aw bi dhatil jaysh inqata'a iqdun li فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس
وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده على خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menyampaikan hadis kepada kami, yaitu Yahya ibn Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, di antara murid Imam Malik itu ada dua orang namanya dan nama ayahnya sama, Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, dan ini orangnya. Dan ada Yahya ibn Yahya Abu Ubaidillah Al-Laythi Al-Andalusi, itu rawi kitab Al-Muwatta yang paling masyhur. Dan di sini adalah Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Qala qara'tu ala Malikin, saya bacakan hadis ini kepada Imam Malik. Artinya gurunya Imam Malik punya catatan kitab, dia bacakan kitab itu kepada Imam Malik rahimahullah. Dan ini salah satu cara periwayatan hadis di antara cara yang 8. Dan ini masuk martabat yang kedua dari sisi kekuatan sahihnya riwayat. Yang pertama didengar langsung dari syekh, yang kedua murid membacakan kepada syekh. Ya sekarang tuan-tuan mendengar langsung dari saya lebih kuat ini, karena tidak ada yang bacakan, saya langsung bacakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Abdurrahman ibn al-Qasim, dari Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Naam, adalah salah seorang tabi'iyun saghir, tabi'i saghir. Dan an abihi, Abdurrahman ibn al-Qasim seorang tabi'i dan ma'ruf, banyak kata-kata yang dihafalkan oleh para perawi. Di antara perkataan yang terkenal dan patut kita hafal adalah qalilul ilmi ma'at taqwa katsir. Sedikit ilmu tetapi bertakwa. Apa makna bertakwa? Diamalkan. Karena takwa itu mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Itu yang takwa. Kalau banyak ilmu tak diamalkan, itu bukan takwa, takwa. Ya, takwa memang kalau ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Tapi takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itulah takwa. Kata beliau, qalilul ilmi ma'at taqwa katsir. Sedikit ilmu tapi diamalkan, menahirkan takwa, maka itu sama dengan banyak. Wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Sebaliknya banyak ilmu tetapi tidak bertakwa, tidak nampak buahnya, maka terhitung sedikit. Kan pernah saya buat contoh, sawit buahnya 200 kilo sekali panen, dengan sawit sehektar 200 kilo, pilih yang mana? Anda punya sawit bang? Sawit abang sehektar 200 kilo sekali panen, dan punya sebatang 200 kilo sepanen, pilih yang mana? Amun sebatang lain tidak payah mengukur kan. Jadi satu batang sama nilainya dengan sektor berapa 80 batang? 130 batang, menghafal dia asli. 130 batang. Jadi kaum muslimin dan muslimat banyak tapi tak menghasilkan, atau sedikit hasilnya sama dengan ilmu
sedikit, tapi yang sedikit tapi menghasilkan takwa sama dengan banyak. Di antara perkataan beliau, semoga bisa kita amalkan. An abihi, dari bapaknya yaitu Muhammad, dari bapaknya Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah yang paling terkenal di masa tabi'in, yaitu ada Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Kharijah ibn Zaid, kemudian Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar, kemudian Sulaiman ibn Yasar, Salim bin Abdullah ibn Umar, Nafi' maula bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. An Aisyah, dari Aisyah. Jadi Qasim bin Muhammad dan Muhammad ini adalah Muhammad adalah anaknya Abu Bakar, dan dia ini adalah cucu dari Abu Bakar radhiyallahu. Dan ini Muhammad adalah termasuk muhajirin pertama yang lahir di Madinah setelah hijrah. Muhajirin pertama yang lahir setelah hijrah di Madinah, itu Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah, jadi Qasim bin Muhammad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha qalat, bahwa dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi hatta idza kunna bil bayda aw bi dhatil jaysh. Kami ikut keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safarnya. Di sini menandakan bahwa boleh bawa istri musafir. Ya boleh ya. Bahkan dianjurkan. Nabi alaihissalatu wassalam setiap musafirnya beliau membawa istrinya, dan pada umumnya diundi. Siapa yang keluar undiannya, dia yang pergi. Berarti boleh mengundi istri? Hah? Boleh? Iya boleh. Nah, kaum yang tentu yang banyak. Kalau kita tidak boleh. Kaum tertentu yang punya lebih dari satu. Nah, jadi diundi, maka mengundi di antara istri berdasarkan itu juga boleh. Membawa istri musafir juga dibolehkan. Bahkan musafir dalam peperangan. Karena memang dulu orang berperang, kaum wanita itu tidak diganggu pada asalnya. Tetapi ketika orang-orang ajam berperang, mereka jangan wanita semuanya dihabisi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman resikonya bawa perempuan bila kalah jadi tawanan. Tapi tidak dibunuh. Maka Islam melarang membunuh wanita. Islam melarang membunuh orang-orang tua. Islam melarang membunuh rakyat sipil dan anak-anak, para ulama, pemuka agama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hatta iza kunna bil baida, sampai ketika kami berada di al-baida atau disebut dengan Zatil Jaysh. Ini tempat antara Khaybar dengan Madinah. Inqata'a iqdun li, putus kalung saya. Dan riwayat lain dikatakan kalung ini dipinjamnya sama Asma binti Abi Bakar, saudari perempuannya Asma. Makanya ini juga bahwa boleh bawa kalung pergi jalan dengan syarat dia di teren. Nah, itu aja. Kalau kalung doang berarti kan tak nutup aurat dengan, ya. Kalau itu jangan. Makanya banyak kejahatan karena memang kita pakai diperlihatkan ke orang di jalan. Pada perhiasan itu untuk perhiasan untuk diteren di jalan atau untuk suami? Untuk suami. Tapi kalau kita boleh pakai rumah tonggen aja. Boleh pakai rumah tonggen. Akhirnya banyak dan cinan ke Omirio juga, cinan ke pakai Omirio. Iya juga. Akhirnya babanta rumah jo laki. Tadi saya nengok kau tahu je nya. Ya awak salah berteran pula. Ya.
Ia suruh bawa dah, suruh bagencu, pasang ome banyak. Tu Cina je bila mati ya cukup dapat jaduk kayu ni. Allah musta'an. Itu kalau dia ajak bong, kalau tak bawa dia tak dintai dia kan. Allah musta'an. Jadi jangan diperlihatkan. Tapi boleh pakai? Ya boleh. Karena apa? Di situ ada maslahatnya nanti. Ketika kita kekurangan biaya bisa bisa dilengkung. Makanya kalau boleh bini ame je mau ngilalah beko BPT bisa. Pinjam lu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. In qata iqdulli, putus kalungku. Dan kalung itu lain bukan kalung beliau tapi kalung kakaknya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu, berarti juga boleh meminjam kalung. Boleh ya? Kok boleh tu ndak hawa me pinjam dulu boleh ya? Boleh nak. Tapi membiau ya. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timasihi. Karena hilang, akhirnya Nabi terpaksa nginap di situ untuk mencari barang yang hilang tersebut, karena kalung barang berharga. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berhenti untuk supaya dicari. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi mengutus beberapa orang untuk mencarinya. Di mana dopek bekor suagi bu dopek tapi di kawasan di bawah unturu dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau kona wance barang kawasan dalam kolosang diam. Di zaman Nabi juga kue wance tempat lain tapi kawasan di bawah dewa kendaraannya. Kaum muslimin dan muslimat. Semuanya tukang ce pensin. Mana pensin tadinya telingo dia. Wa aqama an-nasu ma'ah. Karena Nabi nginap di perjalanan, ya tentu nginap di situ tak terbayang, jadi nginap di hotel tak, nginap di padang pasir. Fa aqama an-nasu ma'ahu, orang-orang pun ikut menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu. Cuma masalahnya wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysu ala ma', padahal mereka berada di tempat yang tidak ada airnya. Di tempat yang tidak ada sumber wali su'alama. Biasanya mereka itu menginap atau berhenti di tempat sumber air. Nah, cuma karena ini darurat, emergensi, mereka berhenti di tempat yang tidak ada airnya. Walaysa ma'ahum ma', dan mereka sudah kehabisan bekal air pula. Sumber air tak ada dan bekal air juga sudah tidak ada untuk berwudu maksudnya. Fa'atan nasu ila Abi Bakr radhiyallahu anhu. Mereka datang ke Abu Bakar. Apa dia ke Abu Bakar? Apa ke Abu Bakar datang? Manusia, orang-orang yang ada waktu itu datang ke Abu Bakar. Apa ke Abu Bakar datang? Ya Abu Bakar ayah. Abu Bakar ayahnya. Ini juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa anak walaupun sudah menikah masih tetap harus mendapat perhatian dari orang tua. Jelas? Jadi nanti kalau ada orang tua memperhatikan anaknya yang istri kita, jangan marah. Tetapi orang tua yang memperhatikan jangan untuk nyalakan suaminya, itu masalahnya. Orang tua itu datang untuk melihat apa kekurangan dibantu, bukan untuk masung-masung anak. Ini kan ada orang tua tukang masung anak, mak ikut nyonyonya, itu bahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi makanya mereka datang ke Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, segan mereka untuk datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada bini uang hormati buat masalah tu langsung tonton datang ke lagi. Kok bini bupati ke? Telah ambil atau gedenya datang tonton ke bupati. Bapa je apanya? Tak mungkin. Nabi SAW mereka sangat ta'zim kepadanya. Akhirnya mudah-mudahan melalui Abu Bakar nanti mereka sampai kepada Nabi SAW. Nah, mas waktu. Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa iyyakum. Kemudian datang mereka pada Abu Bakar. Faqalu, lalu mereka berkata, ala tara ma fa'ala ila ma sana'at Aisyah. Tidakkah kau lihat Abu Bakar apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gara-gara dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa bermalam. Wa aqaman nasu wa bin nasi ma'ahu, dan juga orang lain juga ikut terkendala perjalanannya kembali ke Madinah. Nah, jadi kalau ada di antara jemaah yang kadang-kadang ketika dalam suatu kegiatan ada yang protes, itu biasa. Di zaman Nabi juga ada seperti itu. Tapi bagaimana menyikapinya dia? Nabi SAW tidak mempermasalahkan itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan mereka mengatakan walaisu alama, padahal di sini tidak ada tempat air. Walaisa ma'ahum ma', dan mereka juga tidak bawa air. Faja'a Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nam. Lalu datanglah Abu Bakar sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tertidur dan meletakkan kepalanya di atas pahaku, artinya di hariban Aisyah. Jadi Nabi ketiduran dipangku oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tertidur Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu datang Abu Bakar radhiyallahu taala. Apa katanya? Faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas. Gara-gara kamu hai Aisyah, dimarah dia sama anaknya. Gara-gara kamu Aisyah, kamu menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia. Walaisu alama, padahal mereka tidak berada di tempat yang ada airnya. Walaisa ma'ahum ma', dan tidak pula bersama mereka ada bekal air. Qalat fa'atabani Abu Bakrin, Aisyah berceritakan Abu Bakar benar-benar memarahi saya. Fa'atabani artinya menyesali perbuatan saya. Kaum muslimin dan muslimat, memang jadi kalau bawa perempuan itu memang lebih banyak urusan daripada bawa laki-laki, itu biasa. Iya, biasa rencana seminggu 2 hari nak pulang kan, ada rencana seminggu tapi pas 2 hari minta balik, kadang dia dapu. Jadi kaum muslim itu biasa. Makanya siapapun yang punya keluarga tentu paham ini. Yang alun berusaha memahaminya. Ya, bahwasanya bawa perempuan urusan mesti tambah. Sama belanja coba. Catat 5 pulang mau boleh. Iya. Catat 5 pulang mau boleh. Nah, awaklah biasa belanja pun macam itu yo. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan di sini Aisyah kehilangan kalungnya. Nah, maka Abu Bakar radhiyallahu taala sebagai orang tua melihat orang yang merasa disusahkan, kan merasa disusahkan, berhenti di tempat yang tidak ada airnya, tidak punya pula berukan air. Maklumlah orang nanti ada yang nak mandi, ada yang nak berwudu, ada yang dan sebagainya. Maka Aisyah marah kepada putrinya. Abu Bakar radhiyallahu taala marah kepada putrinya, yakni menyesalinya. Maka dia mengatakan segala sesuatu yang banyak sekali dia katakan kepada saya, ya, sebagai ayah kepada anaknya. So jempeyole kan misalnya bisa aja begitu kan, gara-gara kamu orang menderita dan sebagainya. Berpikulas ketik kan ada gitu tawarnya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Wa qala ma sya Allah yaqul, dia mengatakan banyak sekali yang wa ja'ala yat'un bi yadi fi khasirati, sampai saking jengkelnya Abu Bakar dia sampai nusuk-nusuk pinggang saya. Kalau pinggang di batu-batu culik-culik galina. Hah? Gali ya? Baik. Gara-gara kamu katanya kan. Fala yamna'uni fitnat tahurruqi illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhizi. Tapi karena Nabi berbaring di atas paha saya, kepala Nabi di atas kepala saya, maka saya terpaksa menahannya tidak bergerak. Nah, coba bayangkan. Ya. Nyegali tapi memikirkan Nabi jangan sampai terbangun. Ini juga kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha yang harus dipahami oleh para istri. Ya, kalau istri melihat suami istirahat, maka jangan diganggu. Kok bongi baik kau sudahlah jago bongi. Jelas tuan. Ini kadang-kadang bertampal pasnya tengah lolok tengok bongi nah. Ya kaum muslimin dan muslimat. Aisyah radhiyallahu taala wanita cerdas, memang patut menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ayahnya marah dan dia harus terpaksa menahan gelinya tadi demi jangan sampai Nabi alaihi salatu wassalam terganggu tidurnya. Walillahi darruha radhiyallahu taala anha. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur hatta asbaha ala ghairi ma, sampai di waktu pagi tak punya air. Tak punya air. Baik, fa anzalallahu ayat at-tayammum. Dengan itu Allah turunkan ayat tentang boleh tayammum. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. An-Nisa ayat 43. Ya orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian katakan, sampai siuman kembali. Waktu ini proses haramnya khamar. Pertama dilarang dulu datang ke masjid. Ya kalau kita dilarang mantap dunia tak boleh kamu saji ini kan. Mereka tidak, bagi mereka meninggalkan masjid masa itu berat bagi orang beriman. Sebagaimana datang kepadanya berat bagi kaum munafikin. Nah, disuruh dulu jangan datang ke masjid dalam keadaan mabuk sampai sadar. Akhirnya banyak di antara mereka yang ada di antara mereka yang mabuk lewat beberapa salat. Akhirnya mereka berpikir sendiri, mengurangi jangan sampai pada waktu yang dekat dengan waktu salat. Ini proses. Karena memang itu sudah jadi minuman lazimnya mereka, seperti orang Barat dan Eropa sekarang kan itu minuman apa namanya, minuman kebesarannya. Kalau ada tamu disodorkan, iya ini apa namanya, memang kerasa apa namanya, whisky, apa namanya, entah itu whisky dan sebagainya. Itu yang dihidangkan, seperti kita menghidangkan jus, teh, kopi dan sebagainya. Kemudian hatta ta'lamu wala junuban illa abiri sabil, dan jangan pula kalian masuk ke masjid dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar lewat. Sekedar lewat berarti tidak boleh duduk di masjid. Wa in kuntum marda, dan bila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan musafir, falam tajidu ma'an, lalu tak mendapatkan air. Jadi tidak bisa pakai air sama hukumnya dengan tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan tayyibah, maka carilah debu yang bersih. Debu yang bersih, sa'idan tayyibah. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah tangan kalian
wajah kalian dan tangan kalian. Nanti apa yang maksud dengan tangan di situ? Apakah sampai ke mata siku atau sampai ke pangkal lengan dan sebagainya, atau hanya sekedar telapak tangan? Mudah-mudahan pada majelis yang akan datang kita sampaikan perkataan para ulama, karena khilaf di sini. Ada yang mengatakan sampai pergelangan saja, ada yang mengatakan sampai siku, ada yang justru sampai ke ketiaknya, dilumuri dengan atau diusap dengan, dan apakah bersatu kali atau beberapa kali dan sebagainya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang selesaikan hadis ini dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian usap muka dan tangan kalian. Baik, turun ayat tayammum ini, fatayammamu, maka saat itu mereka langsung bertayamum. Sebab kalau digunakan air yang tinggal sedikit untuk wudu, mereka kehausan dan tidak berjalan masih jauh. Itu antara Khaybar dengan Madinah. Nah, faqala Usaid bin Hudayr, berkatalah Usaid ibn Hudayr al-Ansari radhiyallahu taala an, wa huwa ahadun nuqaba, beliau adalah salah satu pimpinan yang ikut bai'atul Aqabah bersama Nabi sebelum Nabi hijrah radhiyallahu taala an. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar, ini bukan keberkahan pertama keluarga kalian wahai Abu Bakar. Ya, gara-gara Aisyah datang syariat yang merupakan keistimewaan umat ini, yaitu tayamum. Kalau sempat tayamum tak boleh, berapa banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Orang sakit yang tak boleh pakai air, ya gimana caranya? Sekarang dengan adanya ayat tayamum ini merupakan keberkahan bagi umat dan diamalkan sepanjang masa. Maka asalnya buat disawi bayuk kan datang. Itu bahasa kita ya, rubba dharratin nafi'ah. Mudarat mereka terlambat, tetapi manfaatnya adalah diberikan solusi yang berlaku sepanjang masa. Maka ini menjadi inspirasi bagi kita kaum muslimin untuk menjadi pintu-pintu kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Dan yang kedua, jangan terlalu berburuk sangka dulu dengan segala musibah yang datang. Berbaik sangkalah. Sekarang misalnya orang dengan berbagai fitnah dan sebagainya mengatakan ini dan itu, kita berbaik sangka, mudah-mudahan ini Allah ingin jadikan kita orang yang dikenali, ya. Seperti orang memfitnah dakwah misalnya, dakwah kepada sunnah dituduh dengan ini dan itu, akhirnya jadi iklan gratis. Ada yang membuat rilis pondok pesantren Wahabi se-Indonesia, ya. Saya lihat komentarnya, Masya Allah, terima kasih Bapak sudah menunjukkan kepada saya kemana anak sekolah saya akan kepada anak saya sekolah. Alhamdulillah, iklan gratis. Karena yang hak itu semakin difitnah, semakin terlihat kebenarannya. Yang hak itu seperti emas. Emas itu semakin dibakar semakin murni, semakin diasah semakin mengkilau. Makanya kaum muslimin dan muslimat, mudarat itu kadang-kadang membawa manfaat. Jadi tak perlu terlalu ketakutan dan kalut. Biarkan saja. Mudah-mudahan Allah SWT, seperti Nabi SAW dulu di awal berdakwah di Mekah, datang orang-orang Quraisy penentang dakwah Nabi SAW, dibisikkan setiap kabilah yang datang, hati-hati dengan Muhammad, hati-hati dengan Muhammad, hati-hati dengan Muhammad. Ini orang bingung, kok hati-hati terus? Dulu Muhammad ni orang baik, sekarang tiba-tiba harus hati-hati. Akhirnya mereka memang hati-hati, memberikan hati pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita awalnya diwanti-wanti, akhirnya empati. Awalnya diwanti-wanti, akhirnya empati. Baik secara umum maupun secara personal. Alhamdulillah sudah banyak yang awalnya membenci, tapi setelah rupanya benci karena tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sebenarnya terlihat pada zahirnya musibah. Masyarakat, pasukan yang sebanyak itu terhambat pergerakannya, tetapi Allah inginkan sesuatu menjadi sebab turunnya
ke lapangan, yaitu bila kita dalam keadaan sakit atau tidak mendapatkan air boleh bertayamum. InsyaAllah besok akan kita atau pertemuan selanjutnya dengan izin Allah akan lebih bahas tentang bagaimana tayamum insyaAllah ta'ala. Yang penting di sini bahwa ini adalah bukan keberkahan pertama keluarga Abu Bakar, nanti akan ada lagi hal-hal lain yang juga menjadi keberkahan bagi keluarga ini yang awalnya diawali dengan sulit tetapi datang ke lapangan setelahnya. Kaum muslimin dan muslimat, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata, "Thumma ba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alayhi." Lalu kami suruh berdiri, kami tegakkan onta yang saya kendarai. Fa idza fawajadna al-iqda tahtahu, ternyata kalung itu di bawah unta itu. Coba bayangkan, sebanyak itu tidak ada yang terbayang olehnya, tidak ada yang terbayang olehnya bahwa mungkin ada di bawah unta itu, tidak ada. Sampai Rasul sendiri tidak. Itu juga bukti Nabi tidak tahu yang gaib. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku tahu yang gaib, kita bilang mohon maaf, saya tidak percaya. Benar loh, saya bisa tunjukkan apa yang ada dalam perutmu. Biarpun kamu masuk dalam perut saya tidak percaya. Karena Allah tegaskan yang tahu yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tahu walaupun benar satu di antara 1000, saya tetap tidak percaya. Jelas? Jelas? Jelas, kita tutup saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.